Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du faqad qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Minhajit Talibin wa 'Umdatul Muftin bab asbabil hadath, bab sebab-sebab hadath. Dan istilah hadath dalam buku-buku fikih jika tanpa keterangan maka maksudnya adalah hadath kecil pada dasarnya, hadath kecil, al-hadathul asghar. Kalau ini maksud dengan hadath adalah hadath besar, al-hadathul akbar, maka akan dengan istilah al-hadathul akbar, tidak hanya al-hadath saja. Atau dengan istilah al-janabah misalnya. Hiya arba'atun, ada 4. Hadath kecil atau istilah lain juga pembatal wudu ada 4. Jadi kalau hadath kecil membatalkan wudu, kalau hadath besar membatalkan ghusl, membatalkan mandi wajib. Apa saja 4 tersebut? Ahaduha khuruju syai'in min qubulihi aw duburihi illal maniyya. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu, apapun itu ya, baik yang normal keluar sebagai kotoran, mohon maaf, akramakumullah, feses, urin gitu ya, ataupun benda padat lainnya seperti ya sebut saja dia menelan gundu misalnya, atau menelan biji sesuatu, keluar dari kubul atau dubur masih berbentuk yang sama, batal wudunya. Atau zat cair lainnya selain urin, sama, batal wudunya. Atau bahkan angin, demikian batal wudunya. Ilal maniyah, kecuali mohon maaf mani, berarti madhi itu batal wudu ya. Madhi itu cairan yang keluar sebelum keluarnya mani, itu batal wudu. Tapi maninya sendiri tidak membatalkan wudu karena dia hadas besar, walaupun memang ya jarang orang keluar mani, mohon maaf, sebelum keluar madhi lebih dulu. Normalnya madhi keluar dulu dan berarti otomatis batal wudunya, baru keluar mani yang merupakan hadas besar. Tapi andai ada orang ya tidak seperti itu, langsung keluar mani saja, dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Contohnya misalnya dia tidur dalam kondisi duduk ya. Nanti akan kita terangkan tentang bagaimana tidur yang membatalkan wudu. Tapi di sini tidur yang tidak membatalkan wudu, dia duduk bersila, posisi duduk mantap, tidur pulas sampai mimpi basah, mohon maaf, keluar hanya mani, tidak didahului keluar madhi, maka dia tidak batal wudunya. Tidak ada yang dilakukan dari pembatal wudu, tapi dia berhadas besar. Ya, bukan berarti setelah itu boleh langsung sholat karena tidak batal wudu ya, enggak, karena dia lebih parah lagi, malah harus mandi wajib. Demikian. Dan dalil bahwasanya ini membatalkan wudu keluar dari dubur dan kubul banyak. Di antaranya adalah ayat ke-6 surat Al-Maidah, "Au jaa ahadum minkum minal ghaiti." Atau salah seorang di antara kalian datang dari ghait. Ghait artinya tempat yang digunakan orang untuk buang hajat. Tapi ghait ini bahasa sopan sekali karena dia makna bahasanya adalah tempat yang tenang dan rendah. Kemudian tapi maksudnya adalah tempat buang air. Dan Allah di ayat ini bilang kalian datang dari goit. Ya bukan berarti sekadar datang, tapi melakukan buang air kecil atau buang air besar, mohon maaf. Jadi jangan difahami bahwa kalau ada orang masuk kamar mandi kemudian keluar lagi tidak melakukan apa-apa di dalam kamar mandi atau toilet, lantas dianggap batal wudunya karena ayat ini. Enggak begitu cara memahaminya, berdasarkan kesepakatan ulama. Kata beliau lagi, walawin sadda makhrajuhu wan fataha tahta ma'idatihi fakhrajal mu'tadu naqad wa kadza nadirun kadudin fil adhari. Sekarang beliau sebutkan beberapa kasus yang langka tapi mungkin terjadi. Itu kalau ada orang yang dia, mohon maaf, tertutup kubul duburnya karena ada kelainan, enggak bisa keluar sesuatu dari situ. Tapi perhatikan, di antara lambung dan kubul dubur itu kan ada jarak ya. Nah, di daerah sekitaran itu, di range tersebut ada lubang, atau ya sengaja dilubangi atau terlubangi sendiri, atau keluarlah sesuatu dari situ, misalnya kan operasi atau keluar aneh gitu keluar. Maka kalau yang keluar adalah al-mu'tad, sesuatu yang biasa keluar, itu urin, feses, maka batal, fix, sepakat ulama Syafi'iyah. Tapi juga pendapat yang lebih kuat, yang azhar ya, dari sekian pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa kalau yang keluar sesuatu yang langka, nadir, seperti keluar cacing, keluar gundu, keluar kacang gitu ya, pun itu apa?
membatalkan wudu. Kemungkinan kenapa kok? Kan dia bukan keluar dari kubul dan dubur, kenapa batal? Nah, mungkin ada yang bertanya. Jawabannya karena sebetulnya patokan penting di antara patokan penting adalah lambung, karena ketika makanan atau benda-benda masuk ke lambung, itu di lambung ada ya zat-zat tertentu yang kita tahu di situ, asam-asam tertentu, yang itulah proses yang di lambung itu proses yang membuat sesuatu jadi najis atau misalnya membuat jadi pembatal wudu. Patokan yang di situ. Oke? Maka jadi patokan dia lambung itu. Nah, kemungkinan lain, au fauqaha wa huwa munsaddun, au tahtaha wa huwa munfatih fala fil azhar. Kemungkinan lain yaitu apa? Kubul dubur tertutup, masih sama. Tapi keluarnya ini bukan dari daerah antara lambung dan kubul dubur, tapi di atas lambung, keluar dari dada misalnya. Maka ini fala fil azhar, tidak membatalkan wudu menurut satu dari sekian pendapat Imam Syafi'i yang lebih kuat. Oke? Kemungkinan lain, au tahtaha wa huwa munfatih. Kubul dubur normal, bisa keluar dari situ. Tapi keluar sesuatu di antara lambung dan kubul dubur, maka ini juga tidak membatalkan apa? Wudu menurut pendapat lebih kuat. Bagaimana kalau lebih di atas lagi? Kubul dubur normal, tapi keluar sesuatu di atas lambung, di dada keluar gitu sesuatu, dari leher keluar sesuatu. Nah, ini jelas walaupun tidak disebutkan tapi terfahami bahwa itu tidak membatalkan wudu, sepakat ulama Syafi'iyah. Berarti di sini ada 5 kemungkinan. 2 sepakat. Apa 2 yang sepakat? Yaitu keluar sesuatu dari kubul dubur, sepakat batal. Yang kedua, keluar sesuatu kondisi kubul dubur normal, keluar sesuatu di atas lambung, ini fix nggak batal wudu. 3, ada beda pendapat. Itu apa? Kubul dubur terbuka normal tapi keluar sesuatu di bawah lambung antara kubul dubur dengan lambung. Maka ini menurut pendapat Imam Syafi'i yang lebih kuat, dia batal. Yang keempat adalah kubul dubur tertutup dan keluar sesuatu di atas lambung. Oke. Kemungkinan kelima, kubul dubur tertutup, keluar sesuatu di antara kubul dubur dengan lambung. Ini perbedaan, tapi untuk poin yang kelima hanya kalau yang keluar adalah sesuatu yang langka, bukan urin feses. Kalau sesuatu yang keluar urin feses, sepakat juga bahwa itu batal. Demikian 5 kemungkinan tadi, dan inilah pembatal yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.